Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan dan juga kenyamanan. Karena bagaimanapun juga kita melihat dengan mata kepala di media sosial, karena kita belum ke sana. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir. Maka kita di sini yang aman-aman saja, mari kita semangat bertolabul ilmi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu nanti juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa nikmat kamu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya perlu juga kami informasikan bahwa Yayasan Al-Ikhlas atau Al-Ikhlas Peduli mengadakan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Pramila monggo Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan rezeki bisa disisihkan lewat Al-Ikhlas Peduli atau mungkin lewat lembaga-lembaga yang lainnya juga monggo. Yang penting bisa tersampaikan, bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena ujian, terkena musibah, bencana diberikan kekuatan, yang hilang diberikan ganti yang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Dan nanti jangan itu apa itu untuk kasih kotak keliling untuk bantuan saudara kita yang ada di Sumatera. Barangkali yang pada malam hari ini belum membawa atau mau menyusul, monggo bisa di Masjid Al-Ikhlas atau di Al-Ikhlas Peduli, bisa dengan Ustadz Dipo atau dengan Ustadz yang lainnya. Ya, langsung saja biar enggak itu juga nanti Ustadz bisa menambah Ustadz apa itu untuk donasi atau Al-Ikhlas Peduli ini untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera. Ustadz, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Faya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka zikrullah, mengingat Allah. Meskipun mengingat Allah tidak harus menunggu sepekan sekali ya, tidak harus menunggu waktu taklim yang sudah diatur oleh LKI, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hatinya akan tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu ya, tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur secara permanen di dalam kehidupan orang-orang beriman untuk melazimi zikir pagi dan sore. Kemudian zikir habis waktu sholat, kemudian memperbanyak istighfar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfarnya sehari 100 kali. Izin motong Ustaz. Ya, ini untuk zikirnya Ustaz. Biar nanti bisa dibagikan. Ini untuk zikir pagi sore. Pagi sore, monggo bisa dibagikan. Monggo tolong dibagikan supaya bisa hatinya tenang ya. Hatinya tenang, dan pasti tenang karena itu tatmainnul qulub ya. Ayat sudah menyebutkan seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa kurang lebih 8 atau 9 hari yang lalu terjadi musibah yang luar biasa ya. Banjir bandang ya. Tentu saja kalau bercerita tentang musibah ini, kita teringat dengan apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan lautan dengan sebab perbuatan manusia. Jadi kalau kita lihat, yang mengalir bukan hanya air ternyata, tapi juga kayu semua, mobil hanyut ya, gelondongan-gelondongan kayu. Itu nggak mungkin kalau kayu turun dari langit ya. Yang pasti yang turun dari langit adalah air hujan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi bahwa perbuatan manusia secara umum menjadi sebab adanya musibah. Meskipun ada analisis BMKG, Badan Meteorologi ya, K-nya apa? Lupa, dan geofisika ya. Di sini saya mengupdate beberapa situasi dan data terakhir yang diambil dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bukan teroris, bencana, yaitu yang meninggal dunia sampai hari ini 604 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena banyak yang belum ditemukan. Yang hilang sekitar 464 orang.
Jadi kalau dijumlah seluruhnya berarti sudah mencapai angka 1064 orang ya. Kalau kerusakan rumah, lebih dari 3.500 rumah rusak berat. Masya Allah. 4.100 rusak sedang, dan lebih daripada 20.500 rusak ringan. Tentu saja yang 3.500 rusak berat ini adalah mereka berada yang di ring satu bencana ya, di dekat daerah aliran sungai. Dari 3 provinsi yang terdampak musibah ini, Aceh korban meninggal tercatat 156, tapi ini jumlah terus bertambah. Korban hilang masih belum bisa diupdate ya, sementara disebut 51 hilang. Kemudian pengungsi atau pemukiman terdampak masif di Aceh Utara, terjadi pengungsian besar-besaran. Ribuan rumah terendam, termasuk pondok pesantren Al-Hidayah yang dikelola oleh Ustadz Nurjannata ya. Ustadz Nurjannata ini dengan keluarganya dia naik ke hutan, kemudian menelusuri perbukitan untuk mencari makanan. Tidak ada pakaian yang sempat dibawa, tapi rumahnya masih ada, cuman kelihatan atapnya saja. Dan dia tidak bisa dihubungi oleh saya melalui WhatsApp, jadi dia menggunakan HP jadul ya. Jadi berhubungannya dengan HP jadul. Itu pun minjam ya, minjam, insya Allah. Tapi anggota keluarganya insya Allah selamat. Ada pondok pesantren yang banjir itu lantai 2. Lantai 2 tuh penuh dengan lumpur. Antum bisa membayangkan lantai satunya masih belum surut ya. Allahu Akbar. Sumatera Utara, korban meninggal di Sumatera Utara ada 116 orang. Sekarang 283. Tentu saja ini masih terus berlangsung, tambah ya. Yang di mobil-mobil, yang di Insya Allah. Masih banyak orang hilang di beberapa daerah akibat akses jalan yang terputus, longsor dan banjir. Jadi ini bantuan ini nampaknya belum bisa masuk karena jalan terputus. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan seluruh LSM kemanusiaan pun sedang menunggu bisa masuk. Yang bisa masuk adalah motor trail ya, atau mobil besar seperti Strada, mobil Strada itu milik Mitsubishi yang ban-ban besar yang biasa dipakai untuk rally off-road itu ya. Nah, rusak besar jalannya. Dan perahu karet ya, perahu karet. Andaikan kita bisa nyumbang untuk beli perahu karet, nggak tahu harganya berapa itu perahu karet. Ini donasi masih terus bergerak ya, masuk terus. Jalan nasional, jembatan, jalur penghubung rusak berat. Allahu Akbar. Sumatera Barat, korban meninggal dilaporkan 165, dan ini menjadi bagian daripada 604 keseluruhan dari 3 provinsi tadi.
Dan gedung-gedung pemerintahan di Tamiang Aceh pun juga tenggelam ya. Ini juga mempengaruhi semua data-data kependudukan. Saudara-saudara sekalian, saya jadi ingat dunia ini 2/3-nya adalah air ya. Meskipun air itu disebut sebagai sumber kehidupan, tapi bisa juga dia menjadi bencana. Ya Allah. Terutama di Provinsi Aceh masih terisolasi. Orang-orang masih berada di perbukitan dan pegunungan. Hari ini distribusi sampai hari ini masih belum bisa sampai, kecuali di daerah-daerah yang memang surutnya lebih cepat. Ribuan warga mengungsi dan ada puluhan ribu kepala keluarga di posko BNPB. Alhamdulillah, berarti sudah ada penanganan. Upaya tanggap darurat terus dilakukan oleh BNPB bersama pemerintah daerah, TNI dan relawan. Maka nanti insya Allah ada 2 opsi. Kita akan salurkan melalui Basnas atau melalui TNI, baik mungkin di Kodim atau di Kodam ya. Karena TNI yang punya armada udara dan laut ini masih membuka donasi dari kita. Dan nah ini kalau kita lihat bersamaan dengan banjir ini ada letusan gunung berapi di Tapanuli Utara. Saudara-saudara sekalian ya, Masya Allah. Jadi semua ini adalah situasi yang menyedot perhatian seluruh kaum muslimin, karena Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'min, siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang beriman, falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku. Artinya yang tidak peduli dengan situasi ini maka tidak diakoni sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diakui sebagai umat Islam. Maka di kesempatan yang sangat penting ini, pada tanggal 30 November kemarin, saya menyuruhkan kepada seluruh unit yang berada di bawah Yayasan Al-Ikhlas untuk melakukan penggalangan, baik berupa pakaian layak pakai ya, dan terutama uang keperdana ya. Kalau pakaian layak pakai, memang antum bisa bayangkan ya, rumah beton kintir, beton tingkat lagi, sekolah hanyut hilang, yang 2 lantai atau 3 lantai, lantai 2-nya seperti yang saya sebutkan. Mereka harus lari, sudah tidak pikir tentang bawa uang, nggak sempat, karena bencana itu datang tiba-tiba, nyawa didahulukan. Maka mereka hanya bisa membawa badannya dan pakaian yang ada di ini. Maka pakaian itu menjadi penting ya, pakaian ini menjadi penting. Dan yang paling mampu untuk membawa semua itu adalah tentu saja TNI dan Polri ya. TNI itu kan punya pesawat besar sekali, itu namanya Hercules C-130, dan baru beli 2 yang terbaru. Nah, kita berharap barang-barang kita insya Allah akan sampai ke sana. Di ruangan ini Pak, besok jam 10 pagi tanggal 4 hari Rabu bulan Desember, 4 Desember besok ini,
adalah waktu pengumpulan dari setiap unit, dari LKI, dari MDI, dari FUMA. MDI itu Madrasah Diniyah yang mendidik para remaja-remaja putri, umahat-umahat ya yang baru menikah. Kemudian ada FUMA, khusus FUMA itu Forum Umahat Lamongan. Ada SDTQ, ada Masjid Al-Ihsan di daerah Semangu, Blimbing ya. Itu bagian daripada kita. Masjid Al-Ikhlas, Pondok Putra dan Putri, ada Mitak, ada Mahat Ali, Tibun Nabawi, ada Kutab ya, dan ada BUMP, badan usaha milik pesantren, dan tentu saja Al-Ikhlas Peduli yang akan mengatur semua pengumpulan donasi ini untuk sampai kepada yang berhak ya. Para bapak dan para ibu, maka saya menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Hendaklah kalian sedekah, membelanjakan harta yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah dari apa yang telah kami berikan kepadamu berupa rezeki sebelum datang, min qabli ayyatiya, sebelum datang kematian. Fayaqula, maka pada saat itu mereka yang belum sempat atau tasahul, menganggap mudah, nanti sajalah ya, min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani, dia akan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, andai kematian itu bisa diundur sebentar saja ya, laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja, la asaddaqanna wa akum minas sholihin, pasti aku akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi ucapan itu sudah tidak berguna karena sudah mati, nggak bisa beramal. Maka sesuai dengan tausiah para ustadz yang semoga Allah menjaga mereka, yang menasehati kita banyak hal tentang tauhid, tentang muamalah, termasuk perkara yang hari ini ya kita sedang dipanggil oleh Sumatera untuk hadir bersama mereka, ikut merasakan penderitaan yang mereka rasakan. Dan mudah-mudahan malam ini reuni 212 berjalan lancar, meskipun kita tidak bisa hadir, tapi insya Allah akan terkumpul dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Saya sudah nitip pesan dari rombongan Lamongan, terutama banyaknya Lamongan Selatan sekarang, untuk berdoa di perjalanan, karena doa orang yang sedang safar itu makbul. Jadi nanti kalau ngelihat orang mau pergi, segera dekati, tolong saya didoakan ya.
Didoakannya itu bukan tolong supaya saya didoakan jadi orang kaya, bukan. Didoakan supaya hati saya ini teguh di jalan Allah. Minta didoakan agar selalu mudah melakukan kebaikan. Minta didoakan agar selalu istiqomah. Ya. Jadi orang yang safar itu saya titipi beliau-beliau rombongan Lamongan ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, tanpa menafikan saudara-saudara kita yang kena musibah di tempat lain seperti di Semeru, maupun hari ini yang masih berlangsung pembantaian di Palestina. Maka tema 212 malam ini Ba'da Isya dimulai adalah tentang menyelamatkan negara ini, ya, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian terungkap semua penyelewengan, termasuk akhirnya kita bisa Allah tunjukkan, kita bisa melihat Allah tunjukkan apa yang selama ini disembunyikan, konangan, ya, berupa aliran kayu, bukan aliran sungai, tapi aliran kayu. Kayu kok iso mengalir ki piye carane? Nah, ternyata selama ini ditutup-tutupi sama Allah, dibuka semuanya. Kemarin latihan gabungan TNI 3 matra, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Maka Menteri Pertahanan menemukan ternyata di Morowali ada suatu bandara yang negara tidak hadir di situ. Ya, bea cukainya juga nggak ada, imigrasi petugasnya juga nggak ada. Ya. Ini bandara milik siapa gitu ya? Jangan sampai ada negara di dalam negara. Ini kan berarti kalau dilihat aktivitas usaha yang terjadi adalah usaha yang dilakukan oleh pihak asing, Cina, wis ngono wae. Ya, Cina. Dan ini adalah mengancam kedaulatan negara. Maka wajar kalau Menteri Pertahanan langsung muntap, ya, umup sirahnya ini. Karena dia selalu melihat dari sisi pertahanan keamanan negara. Ini bahaya ini kalau ada orang keluar masuk tanpa diketahui oleh negara siapa mereka. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tidak bicara politik ya, tapi saya terpanggil untuk berbicara tentang bagaimana kita juga ikut merasa sakit kalau ada orang bisa menguras sumber daya alam kita, ya, tanpa terdeteksi. Uniknya itu katanya bandara itu diresmikan itu oleh penguasa sebelumnya. Nah, ini semakin menarik ya, peristiwa-peristiwa itu sepertinya Allah tunjukkan, termasuk peristiwa musibah ini. Sudah saya sampaikan tadi, ada aliran kayu. Jadi yang butuh kayu ya sekarang lagi bisa ditemukan, bisa ke sana gitu. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi hari ini ya kita wajib mengulurkan tangan kita. Maka sampai besok pagi jam 10, antum semua yang hadir di sini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengulurkan donasi. Bisa berupa pakaian layak pakai atau bisa berupa uang ya. Insya Allah semua itu akan kita salurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau melalui TNI di Surabaya, Kodam ya, Kodam Brawijaya. Nanti kita akan atur koneksinya ke arah sana. Ini pekerjaan yang akan dilakukan oleh
tim AP. Di ruangan itu sudah banyak karung-karung pakaian ya. Jadi yang dibutuhkan tentu saja pakaian, laki-laki maupun perempuan, anak-anak kecil ya. Ya Allah, coba kita bayangkan andai kata itu kita itu tadi disebut oleh Ustaz Pak Budi, kita ini alhamdulillah ya Allah harus banyak bersyukur karena kita ini aman, nyaman ya. Artinya kita sedang ditugaskan oleh Allah untuk berbagi kenyamanan yang kita miliki untuk juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah. Bahkan mereka juga kelaparan, sudah tidak punya baju, rumah juga dah hilang ya. Bahkan saudara-saudara ada yang belum ditemukan dan mereka tidak bisa makan kecuali makan dari daun-daun yang ada di hutan ya. Survival ya. Ya Allah, kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu diberikan kesabaran, kekuatan, dan dimudahkan para relawan, pemerintah, BNPB, TNI, Polri untuk bisa secepatnya sampai kepada tujuan di daerah-daerah yang terisolir. Ya, kalau kita tidak membahasnya, antum bisa bayangkan Nabi sudah mengancam ora diakoni sebagai umat Rasulullah. Coba antum bayangkan ya. Apakah kita kemudian na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik akan mengucapkan laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah ya Allah kematian itu ditunda sebentar saja. La asaddaqonna, kata-kata la asaddaqonna ini menjadi menarik karena sodakoh, kata asaddaqo itu diapit dengan lamut taukid, la asaddaqo, kemudian di akhir dari kata asaddaqu itu diapit lagi oleh nun taukid sakilah. Kalau antum pelajari nahwu, nun taukid sakilah ini adalah satu bentuk nun taukid yang menyatakan begitu pentingnya fi'lul mudhari', fi'il yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan untuk betul-betul dikerjakan. La asaddaqonna ya, fa asaddaqan sama ya, wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Artinya jangan sampai kita kehilangan momentum ini, ada kesempatan. Jadi nanti termasuk kita juga harus barangkali dari bapak-bapak ini hubungannya dengan transportasi pembangkatan, kemungkinan kita butuh pick up. Kalau jumlahnya besar berarti kita butuh truk ya untuk membawa. Setidak-tidaknya antum ini kan pasti ada punya saudara nih di sana nih ya, yang pasti saudara seiman ya, saudara sehubungan darah, saudara. Nah itu teman-teman saya yang pernah di penjara ini pakai rakit dari gedebok pisang diikat di kayu supaya bisa masuk karena nggak bisa beli perahu karet. Dasi dengan menggunakan kolan suai peci itu, mereka nggak ada motor untuk jalan itu, mereka masuk itu ya, masuk ke tempat pondok pesantren Hidayah untuk memberikan informasi dari situ bahwa ini benar-benar terjadi ya, dan luar biasa. Sampai detik ini di informasi yang terbaru, ketinggian air itu di atas telapak tangan orang berdiri. Jadi kalau kita berdiri itu masih kelem, tangan yang paling atas ini masih kelem itu.
Itu kan menunjukkan betapa dalamnya, karena memang qadarullah pesantren ini di daerah Ceruan ya. Jadi ya lembah gitu. Jadi gimana air sebanyak itu bisa menenggelamkan pesantren? Ya dengan izin Allah kita punya pesantren ini berada di ketinggian, Al-Iman berada di ketinggian ya. Ya semoga aman karena bisa dibayangkan semoga aman semua dan tidak terjadi. Saya mau ngomong berat ya. Mau ngomong berat. Kalau aman pondok aman, tentu yang bawah lebih aman. Insya Allah ukurannya di puncak sini. Tetapi kita diuntungkan dengan dekat laut Pak Budi, sehingga air bisa mengalir ke laut ya. Karena memang di Sedayu ini jalan sebelah selatan MI Muhammadiyah itu kalau sudah musim hujan jadi sungai, wajib jadi sungai itu. Tapi langsung surut, cepat hilangnya karena dengan izin Allah kita tinggal di tepi laut. Nah, semua kenikmatan ini la in syakartum, kalau kamu tidak bersyukur, la in syakartum, saya ulangi, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Lagi-lagi azidu diawali dengan lamut taukid, ditutup dengan nun, la azidannakum, nun taukid sakilah. Artinya Allah akan memberikan garansi ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tetapi nikmat itu jangan diukur semata benda, karena nikmat yang paling utama bagi orang-orang beriman tidak ada yang lain kecuali menikmati keimanannya. Dia betul-betul merasakan halawatul iman, mudah melakukan kebaikan, termasuk mudah mengulurkan tangan, mudah untuk berbagi. Itu adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita inginkan dari Allah. Mungkin kita biasa-biasa saja dari sisi ekonomi atau di bawah rata-rata, tetapi semangat sedekah tidak mengenal angka. Jadi angka 100 juta dengan 1.000 rupiah di hadapan Allah bisa jadi nilainya sama tinggi, karena letak keikhlasan di dalam memberi. Ini Mas Budi pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan ya, melewati rumah yang ya kayaknya malah membebani, maksudnya begitu ya. Waktu itu pikiran ini kalau saya datang kayaknya bisa membebani ini. Ya sudahlah, dilewati. Ternyata orangnya nggak terima. Jangan dikira saya nggak bisa sedekah, kira-kira begitu ya pikirannya. Anda jangan lihat rumah saya, memang rumahnya seperti ini. Kerja saya juga nggak bisa menghasilkan banyak uang, tapi saya juga mau sedekah. Ya Allah, Masya Allah. Wah, ini nyesel banget tuh. Saya juga jadi ikut nyesel itu. Ya Allah, kok kelewatan ya. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian. Kalau ada orang yang secara strata sosial dia tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki kekayaan, karena memang Allahu yabsutur rizqa liman yasa wa yaqdiru lahu. Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan membatasi rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, orang-orang yang dibatasi itu juga pengen sedekah kan, seperti sedekahnya orang yang kaya. Cuman seringkali orang yang kaya ini nauzubillah min dalik ya, dia lupa, kecuali yang hadir di sini sugih tetapi selalu ingat Allah karena merawat stamina iman. Nah, inilah hari-hari di mana kita bertemu
dengan amal yang selama ini kita pelajari tentang sedekah, tentang iman, tentang sedekah, tentang hikmah, tentang berbagi. Maka saudara-saudara sekalian, besok jam 10 datanglah ya. Bawalah sebanyak mungkin uang, bawalah sebanyak mungkin pakaian. Kalau bisa pakaiannya itu sudah dipilah, pakaian anak-anak. Nah, ini malam ini rencananya mau ada pemilahan. Jadi nanti panitia di sana udah enak gitu loh, nggak milih-milih lagi. Sudah, oh ini pakaian anak, oh ini pakaian ibu-ibu muslimah, oh ini pakaian pria laki-laki muslim gitu ya. Sehingga nggak milih-milih, itu nanti panitia sana sudah secara otomatis akan kita mempermudah panitia sana untuk membagikannya, karena sudah ada data peruntukannya untuk siapa. Maka pada malam hari ini kita tidak menyampaikan hikmah yang ke-15, tapi kita konsentrasikan untuk tahyi ya, tasji, memberikan motivasi untuk supaya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan dengan menolong saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan musibah. Kita hari ini juga diuji oleh Allah, bukan dengan musibah, tapi diuji dengan kenyamanan ya, ketenangan, tidak ada gejolak, tidak ada gempa, tidak ada gunung berapi, karena hanya ada gunung Juluk ya. Nggak ada riwayat gunung Juluk itu meletus ya, karena dia kumpulan batu. Semoga tidak meletus ya. Tapi alhamdulillah Sedayu punya gunung ya. Sebenarnya itu bukit. Nang Sedayu itu diarani gunung mergo nggak duwe gunung sing gede ya. Kayak gunung temenan ya, Gunung Lawu, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, puncaknya adalah Mahameru ya, 4.300 meter dari permukaan laut. Kalau kita lihat Merapi hari ini yang meletup mengeluarkan wedus gembel, saya bisa membayangkan apakah puncak Garuda yang dulu saya pernah menyentuh itu masih ada di tempat apa tidak. Karena kalau antum berdiri di situ seolah-olah antum berdiri di atas punuknya burung Garuda ya. Dari informasi terakhir, puncak itu adalah sudah berubah, bentuknya sudah nggak kayak Garuda lagi, wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu para pendaki itu dinyatakan sampai itu kalau sudah foto di sana ya. Masya Allah. Dan ini tentu saja tidak boleh dinaiki. Demikian pula Semeru yang memiliki ketinggian 3.400 mdpl. Kalau Lawu 3.265 mdpl. Kita pernah ya naik ke Mongrang, di bawahnya ya. Saya sudah melihat para ikhwah ini, ikhwan yang ketika ada acara Felix Show, mereka memilih menjaga di sepanjang jalan karena ada ancaman pembubaran ya. Nah, mereka karena tidak hadir, kita ajak jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Bukit Mongrang. Untuk saya bukit itu samalah, mungkin agak lebih tinggi dari Menjuluk ini, tapi sudah beda rasanya karena saya sudah mulai disergap usia ya, yang sudah menua sehingga sudah menggeh-menggeh. Saudara-saudara, saya sudah naik tangga ini juga sudah beda rasanya. Maka marilah kita sungguh-sungguh yang hari ini tidak bawa uang, bisa nanti berhubungan dengan Cak Mung, Pak Mulyadi, atau Pak Nafiin, atau Pak Budi, atau siapa saja yang ada di Al-Ikhlas ya. Ustadz Farid tuh yang di belakang, cari Ustadz Farid. Ustadz, ini ada donasi, karena beliau yang mungkin paling sering terlihat di masjid, insya Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan
pada hari ini untuk hikmah yang ke-15 akan kita bahas pada pekan kedua di bulan Desember ya. Iya kan? Ini bulan keempat, pekan keempat. Saya ambilnya yang ganjil apa yang? Oh 1-3 ya. Ya 1 dan 3 berarti pekan ketiga insya Allah nanti kita sampaikan materi yang ke-15 dari hikam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin barangkali tanya jawab sebentar Ustadz mengenai bab masalah donasi ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo dari jamaah untuk apa itu kegiatan donasi untuk saudara kita yang ada di Sumatera. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan Ustadz Dipo tadi. Sudah jelas nggih? Masya Allah nggih. Tinggal ngetok nang duite. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat iman, Islam dan juga ketentraman ya, jauh dari musibah. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian pada malam hari ini. Monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.